Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di IA Podcast. Hari ini aku bakal bahas tentang cloning DNA menggunakan plasmid sebagai vektor. Nah, sebelumnya aku bakal jelasin dulu apa itu cloning. Jadi, cloning merupakan sebuah teknologi rekombinan atau rekayasa DNA untuk menghasilkan klon baru guna mengekspresikan gen-gen yang disisipkan yang bersifat lebih unggul. Sedangkan plasmid sendiri adalah DNA ekstrakromosal yang berada di luar dari DNA bakteri. Plasmid digunakan sebagai vektor karena mampu membawa gen-gen yang kita inginkan yang dapat kita otak-atik nantinya. Selanjutnya aku bakal bahas tentang tahapan dari cloning. Nah, di sini aku ngasih contoh untuk proses cloning DNA penghasil insulin di bakteri E. coli. Oke, tahapan yang pertama, kita akan melakukan dulu isolasi dari plasmid DNA pada bakteri. Dan juga di lain sisi, kita lakukan isolasi pada gen DNA sel manusia yang memproduksi insulin. Nah, selanjutnya, plasmid bakteri dipotong menggunakan enzim restriksi endonuklease yang sama dengan enzim restriksi untuk memotong gen insulin. Jadi seperti sebelumnya, fragmen dari gen yang mengandung penghasil insulin tadi juga dipotong menggunakan enzim restriksi endonuklease yang sama dengan pemotongan plasmid bakteri tadi. Karena jika enzim yang digunakan berbeda, maka bentuk potongannya juga berbeda dan dia tidak akan mampu menempel nantinya. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya plasmid yang telah dipotong digabungkan dengan potongan gen penghasil insulin tadi menggunakan enzim ligase. Kemudian akan terbentuk plasmid rekombinan. Nah, plasmid rekombinan ini dimasukkan ke dalam bakteri kompeten, yang mana bakteri ini tidak memiliki plasmid. Nah, setelah ditambahkan atau dimasukkan si plasmid rekombinan tadi, maka bakteri ini disebut dengan bakteri transforman. Kemudian akan dilakukan screening untuk mendapatkan bakteri yang berhasil dikloning. Karena ternyata tidak semua bakteri yang dihasilkan akan menjadi atau berhasil direkayasa atau berhasil dikloning. Jadi akan ada bakteri yang tidak memiliki plasmid sama sekali, ada juga bakteri yang non-transforman, artinya dia tidak berhasil di-cloning, dan akan ada juga bakteri yang berhasil di-cloning atau bakteri transforman. Nah, untuk men-screeningnya atau untuk mengetahui mana yang berhasil di-cloning, maka dilakukan screening, yaitu dengan cara kita hidupkan dia pada medium yang telah diisi atau ditambahkan laktosa dan juga amfisilin. Nah, kenapa kita menambahkan dua ini? Karena setelah dilakukan mapping plasmid, kita ketahui bahwa ternyata plasmid dari E. coli mengandung amfisilin resistance gen dan juga LAC-Z gen. Nah, sehingga proses screening dapat dilakukan dengan menyediakan media yang telah ditambahkan dengan amfisilin dan laktosa tadi, sehingga nantinya akan didapatkan beberapa hasil. Nah, di medium akan terdapat dua jenis koloni. Yang pertama ada koloni biru dan yang kedua ada koloni putih. Bakteri yang tidak memiliki plasmid sama sekali tidak akan hidup karena dia tidak memiliki gen yang resisten terhadap amfisilin. Nah, sedangkan bakteri yang belum atau yang non-transforman akan berwarna biru karena masih memiliki gen LAC-Z sehingga akan mengubah laktosa menjadi monosakarida. Dan bakteri yang bertransforman atau yang berhasil dikloning akan berwarna putih karena dia sudah tidak memiliki lagi gen laktosa tadi. Untuk itu, selanjutnya akan dilakukan kultur pada bakteri yang berkoloni warna putih. Dan selanjutnya akan dilakukan fermentasi untuk menghasilkan insulin. Oke, sekian dulu buat hari ini. Makasih buat kalian udah dengerin dari awal sampai akhir. As always, never stop learning. Let's learn and grow together at least one step forward and let's make our journey here. Goodbye my friends. Assalamualaikum.